Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Taruna Tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan. Nama Mumtaz Ibrahimov, STB 5032, Prodi Teknik Masyarakatan B. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan diagnosis organisasi pada mata kuliah pengembangan organisasi. Saya berperan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Saya memilih untuk mengangkat topik penghapusan budaya suap dalam institusi pemasyarakatan. Alasan utama saya memilih topik ini adalah karena suap bukan sekedar pelanggaran etika individu, melainkan penyakit sistemik yang menghambat seluruh proses pengembangan organisasi. Dalam perspektif organization development, budaya suap menciptakan ketidakselarasan antara visi organisasi dengan perilaku nyata di lapangan, yang jika dibiarkan akan menghancurkan kepercayaan publik dan efektivitas pembinaan bagi narapidana. Saya ingin membuktikan bahwa melalui pendekatan diagnosis yang tepat, kita bisa mengubah budaya yang koruptif menjadi budaya yang berintegritas. Untuk mendasari analisis ini, saya mengidentifikasikan masalah nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan sumber informasi yang kredibel. Yang pertama, ada kasus lapas Sukamiskin. Berdasarkan laporan BBC News Indonesia, mantan Kalapas Wahid Hussein terbukti menerima suap dari narapidana korupsi. Kejadian ini mencakup pemberian izin bisnis di dalam lapas serta penyediaan fasilitas yang tidak sesuai standar. Dampaknya, Wahid Hussein dijatuhi vonis 8 tahun penjara. Ia menunjukkan bahwa suap dapat melumpuhkan fungsi kepemimpinan tertinggi dalam sebuah organisasi. Yang kedua, kasus lapas Gedung Paneng, Semarang. Berdasarkan laporan kompas.id, pada 8 Februari tahun 2025 ditemukan praktik suap yang kemungkinan terpidana korupsi Agus Hartono keluar masuk lapas secara bebas. Penyelidikan menunjukkan adanya keterlibatan belasan petugas lapas dalam memfasilitasi pelanggaran ini demi gratifikasi. Kedua kasus ini menjadi bukti bahwa budaya suap di lapas terjadi secara terencana dan melibatkan koordinasi antar elemen di dalam organisasi, yang menandakan perlunya intervensi pengembangan organisasi segera. Sebagai pemimpin, saya tidak ingin hanya melihat permukaan masalah, saya harus melakukan diagnosis organisasi. Jika organisasi adalah tubuh manusia, maka diagnosis ini adalah hasil ronsen yang menunjukkan di mana letak kerusakan organ kita. Berdasarkan Adler-Tussman Congruence Model, kunci utama organisasi adalah keselarasan. Semakin selaras elemen-elemen di dalamnya, semakin baik kinerjanya. Namun, dalam kasus suap di Sukamiskin dan Semarang, kita melihat adanya ketidakselarasan total. Mari kita bedah transformasi organisasi kita melalui 4 komponen utama model ini. Yang pertama, komponen tugas, tasks. Tugas utama kita adalah pengamanan dan pembinaan. Secara formal, tugas ini memiliki SOP yang sangat ketat. Namun, diagnosis menunjukkan adanya celah tugas. Petugas di lapangan seringkali memodifikasi tugas mereka, bukan untuk pengamanan, melainkan untuk melayani kepentingan narapidana demi imbalan materi. Di sini, tugas yang seharusnya bersifat pengawasan berubah menjadi pelayanan ilegal. Yang kedua, komponen individu. Petugas kita adalah orang-orang yang berkompetensi dan terlatih. Namun, ada ketidakcocokan antara nilai pribadi individu dengan nilai organisasi. Di Sukamiskin dan Gedung Paneng, kita melihat individu yang memiliki keterampilan teknis, tapi kehilangan kompas moral, kebutuhan ekonomi, atau keserakahan individu menang di atas tanggung jawab profesi. Yang ketiga, komponen organisasi formal. Secara formal, kita memiliki struktur, aturan, dan sistem hukuman. Masalahnya, sistem ini mandul. Ketika belasan petugas di Semarang terlibat dalam suap izin keluar masuk, itu menandakan bahwa mekanisme kontrol internal dan sistem reward and punishment kita tidak berfungsi. Aturan hanya di atas kertas, sementara pengawasan di lapangan bebas. Yang keempat, komponen organisasi informal atau budaya. Inilah akar masalah yang paling berbahaya dalam diagnosis saya. Saya menemukan adanya budaya normalisasi suap. Di dalam lapas seringkali terbentuk norma tidak tertulis bahwa menerima uang rokok atau gratifikasi dari narapidana adalah hal yang wajar dan menjadi
hak tambahan petugas. Budaya informal inilah yang paling kuat dan justru mengalahkan aturan formal yang ada. Kesimpulan diagnosis adalah akar masalahnya bukan karena kita tidak punya aturan, melainkan karena terjadinya incongruence atau ketidakselarasan parah antara organisasi formal yang melarang suap dengan budaya informal yang mewajibkan suap. Budaya yang koruptif telah memakan sistem formal kita. Inilah yang menyebabkan output organisasi kita, yaitu integritas dan keamanan, menjadi gagal total. Setelah memahami model diagnosis, kita harus masuk ke dalam proses diagnosis itu sendiri. Dengan memahami proses ini, saya menjalankan proses diagnosis melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data atau data collection. Saya menggunakan metode triangulasi, yaitu penggabungan analisis dokumen berita nasional, BBC dan Kompas. Kemudian ada wawancara mendalam dengan petugas serta observasi lapangan pada titik-titik rawan. Yang kedua, analisis dan diagnosis. Data tersebut kemudian dikelompokkan untuk melihat di mana letak ketidakseimbangan sistem kita. Yang ketiga, karakteristik diagnosis yang baik. Diagnosis ini saya susun agar memenuhi 3 kriteria utama: akurat karena berbasis bukti nyata, sistematis karena mengikuti alur logika model, dan berorientasi tindakan yang memicu langkah perubahan konkret. Diagnosis ini menunjukkan bahwa proses organisasi kita telah terinfeksi oleh budaya suap, sehingga perlu dilakukan intervensi besar untuk memulihkan kesehatan organisasi kita. Yang keempat, melakukan rekomendasi strategi perubahan. Setelah memahami akar masalah melalui diagnosis, langkah selanjutnya adalah menentukan intervensi pengembangan organisasi. Untuk merombak budaya suap yang telah mengakar, saya merekomendasikan Kotter's 8-Step Change Model. Model ini dipilih karena pendekatannya yang komprehensif dalam mengelola transisi manusia dan budaya, bukan sekedar perubahan struktural. Berikut adalah 8 langkah taktis yang akan saya ambil. Yang pertama, create urgensi, ciptakan urgensi. Perubahan tidak akan terjadi tanpa rasa mendesak. Saya akan menggunakan data kasus Sukamiskin dan Ketupannya sebagai panggilan darurat bagi seluruh jajaran. Saya akan menyampaikan bahwa suap bukan lagi sekedar rahasia umum, melainkan ancaman eksistensi yang bisa membawa siapapun ke ranah pidana. Kita harus berubah sekarang, atau institusi ini akan runtuh di bawah mosi tidak percaya masyarakat. 2. Build a building coalition, membentuk koalisi pendukung. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya akan membentuk satgas integritas yang terdiri dari individu-individu lintas fungsi yang memiliki rekam jejak bersih. Koalisi ini akan menjadi agen perubahan, change agents, yang memiliki pengaruh kuat di rekan sejawatnya untuk mengikis pengaruh oknum-oknum lama. Yang ketiga, strategic vision and initiative. Visi kita adalah digitalis integrity. Inisiatif utamanya adalah digitalisasi total sistem perizinan narapidana. Dengan sistem yang terkomputerisasi dan transparan, kita akan menghilangkan celah negosiasi bawah tangan antara petugas dan narapidana. Sistem ini akan menjadi pengawas yang tidak akan bisa disuap. Yang keempat, enlist a volunteer army, penggerakan relawan. Perubahan besar membutuhkan dukungan massa. Melalui sosialisasi dan dialog terbuka, saya akan mengajak para petugas muda yang masih idealis untuk menjadi barisan depan perubahan. Kita harus memastikan bahwa menolak suap bukan lagi hal yang dianggap aneh, melainkan sebuah standar kebanggaan baru dalam korps. Yang kelima, enable action by removing barriers, menghapus hambatan. Saya akan bertindak tegas menghapus hambatan operasional. Jika hambatan itu adalah oknum senior yang melindungi budaya suap, maka mutasi dan sanksi disiplin adalah harga yang mati. Saya akan memperbaiki infrastruktur yang selama ini sengaja dilumpuhkan untuk mendukung suap. Saya memperbaiki titik buta CCTV dan memperketat akses gerbang utama. Yang keenam, ada generate short-term wins, menciptakan kemenangan jangka pendek. Untuk menjaga moral, kita butuh bukti keberhasilan dalam 100 hari pertama. Saya akan memberikan penghargaan publik dan insentif bagi petugas yang berani melaporkan atau menggagalkan upaya penyuapan. Ini menunjukkan bahwa organisasi sekarang lebih menghargai kejujuran daripada uang haram.
Yang ketujuh ada sustain acceleration, menjaga akselerasi. Kita tidak boleh cepat puas. Setiap keberhasilan kecil akan saya jadikan momentum untuk melakukan perubahan yang lebih besar, seperti rotasi rutin pada pos-pos rawan suap agar tidak terbentuk zona nyaman atau aliansi gelap antara petugas dan narapidana. Yang kedelapan adalah Institute Change, melembagakan perubahan. Terakhir, agar perubahan ini permanen, nilai-nilai anti korupsi akan saya kunci dalam sistem penilaian kinerja atau KPI. Petugas yang terlibat dalam suap akan kehilangan hak remon dan peluang promosi secara otomatis. Integritas kini bukan lagi sekedar himbauan, melainkan syarat mutlak untuk karir di institusi ini. Kesimpulannya, penghapusan budaya suap sangat visible atau layak dilakukan jika kita memiliki pimpinan yang berani mendiagnosis masalah dengan jujur dan menerapkan strategis perubahan yang konsisten. Mari kita kembalikan kepercayaan publik dan bangun organisasi pemasyarakatan yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.